Shalom anak-anak muda. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Youth dan Jesse. Kita bersyukur teman-teman yang ada di rumah masih bersuka cita, amin. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Meskipun ibadah kita secara online, tapi kiranya hati, pikiran kita tetap fokus memuji Tuhan. Hal-hal yang bisa membuat fokus kita teralihkan, mari singkirkan dulu tugas-tugas, pekerjaan dan lain-lain. Mari kita fokus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kami masih bisa hidup semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk dalam pujian penyembahan kami. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Bagi teman-teman yang ada di rumah-rumah, kami berdoa kiranya kami tetap fokus memuji menyembah Tuhan. Kalau ada hal-hal ya Tuhan yang membuat fokus kami teralihkan untuk memuji menyembah Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Segala pekerjaan kuasa si jahat yang mengganggu pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami sekalipun di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Mari sembah Tuhan teman-teman. Kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, dosa-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, kami pandang
pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku angkat hatiku, Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu ya Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, amin. ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh Yesus, hadiratmu Kami rasakan Tuhan. Mari teman-teman yang ada di rumah-rumah, jangan berdiam diri, sembah Dia, masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Hinaralabaya shikinaralabu, hinaralabaya ralabalabalabalabala. Hinaralabu, hinaralabaya dalam kekudusan-Mu, dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang layak. Yes, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Mari masuk lebih dalam lagi, mari masuk lebih dalam lagi. Sebab Engkau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Engkau bertata atas puji-pujian kami, Engkau bertata atas puji-pujian umat-Mu. Hinaralabaya shikinaralabu, hinaralabaya ralabu. Hinaralabaya shikinaralabu. Mari sembah Dia. Kami sembah Kami menyembah hadirat-Mu memenuhi kami. Hinaralabaya shikinaralabu, hinaralabu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
rasakan di tempat ini. Kekudusan-Mu ya Bapa. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini, ku rindu selalu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anu. Katakan sekali lagi sambil angkat tanganmu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Angkat tanganmu, katakan pujian ini. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di rumah-rumah, katakan pujian ini. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah lebih lagi. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami siap bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyanyikan bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Ku angkat tangan, ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari. mari menari memuji, ungkapkan sukacita di Mari melompat di rumah-rumah. Haleluya. besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji Tuhan. Mari anak-anak muda lebih lagi katakan pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Mari menari memuji Tuhan. dari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, one. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Come on. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Katakan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memuji. Biar semua anak-anak muda yang ada malam ini memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus Raja segala raja. Lebih lagi saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan tumbuh di hati kita yang subur, sehingga kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak muda yang berbuah lebat, bahkan berbuah tetap, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Ini yang kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan kami akan selalu menolong dan menjaga kami. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini yang kami percaya ya Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan suara yang lembut, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini, hari yang terbaik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sudah boleh memuji-Mu, kami sudah boleh menyembah-Mu. Dan hari ini, ajar kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita percaya hari ini kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang masa depan kita. Tentang apa yang menjadi isi hatinya Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Dikatakan begini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan janganlah hatimu iri
kepada orang yang berdosa. Ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, kita dibenarkan di dalam Tuhan. Tetapi kadang-kadang kalau kita ingat kembali, kita flashback kembali ke belakang, kita akan berkata, aduh enak ya. Ketika hidup belum di dalam Tuhan. Ketika kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bisa melakukan segala sesuatunya dengan suka-suka hatinya. Itulah yang dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa. Orang yang belum kenal Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi dikatakan apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebab kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara kasih Tuhan, masa depan kita, pengharapan kita ketika kita ada di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Katakan amin. Sekarang timbul satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti khawatir tentang masa depannya. Setiap orang pasti punya rasa worry. Setiap orang pasti punya rasa takut tentang masa depannya. Terkhusus anak-anak muda. Jangankan anak-anak muda, orang tua pun kadang-kadang merasa takut. Bagaimana dengan masa depan kami? Bagaimana dengan penghidupan kami? Kalau dikatakan orang tua saja takut, saudara kasih Tuhan. Saat ini kita hidup present atau hari ini. Dan masa lalu kita atau past itu ada di belakang kita. Tetapi kita harus lihat. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada masa depan kita. Kenapa? Firman Tuhan tadi katakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kadang-kadang ada satu kekhawatiran di dalam kehidupan kita melihat keadaan hari-hari ini. Apalagi kalau kita lihat, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak bisa diprediksikan. Unpredictable. Sebab itu hari-hari ini sebelum kita masuk lebih lagi menghadapi segala sesuatunya. Karena ke depan kita pasti tahu. Kita sedang masuk di dalam masa the new normal. Sesuatu yang dulunya tidak normal. Dianggap hari-hari ini adalah normal. Bahkan dikatakan kita menghadapi satu masa yang tidak bisa diprediksikan oleh banyak orang. Banyak orang memprediksikan bahwa hari-hari ke depan akan terjadi resesi ekonomi global. Bahkan kita harus hidup bersama-sama dengan satu virus, satu sakit penyakit, corona. Tetapi kita percaya, ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan, apapun yang menjadi janji Tuhan buat masa depan kita, itu pasti akan terjadi. Sekalipun kadang-kadang kita berkata, Tuhan masa depanku ini adalah masa depan yang suram. Aku gak punya pengharapan. Hidupku hancur, hidupku kacau. Mungkin kita baru menyesal saat ini. Kenapa ya dulu aku gak belajar sungguh-sungguh. Atau mungkin kemarin setelah kita selesai melakukan ujian secara online. Atau mungkin yang hari-hari ini sudah mulai mencari sekolah yang baru. Kita berkata, Tuhan kenapa aku gak sekolah sungguh-sungguh, gak belajar sungguh-sungguh, gak mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Hari ini aku susah cari sekolah. Sekalipun kita berkata, kita nggak punya pengharapan. Masa depanku adalah masa depan yang suram. Tapi ingat saudara, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda pasti juga banyak yang mendambakan pengen memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bagus. Tetapi terkadang banyak hal yang membuat kita berhenti. Tetapi ingat saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita bangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Seburuk apapun masalah kita, seburuk apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap optimis di hadapan Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, yang pertama adalah percaya bahwa janji dan firman Tuhan itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, Yeremia sendiri berkata, Tuhan mengetahui segala rencana-rencananya, rancangan-rancangan Tuhan bagi setiap kita. Bahkan janjinya jelas, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Bahkan ada harapan di dalam Tuhan. Sebab itu mari pandang masa depan kita sebagai satu hal yang luar biasa. Pandang masa depan kita dengan penuh optimis. Pandang masa depan kita dengan lebih bergairah lagi di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita percaya. Ayub 42 ayat yang kedua berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara kasih Tuhan, garis bawahi di situ. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita berkata, aku gagal. Jatuh bangun, gagal. Tapi ingat, ketika kita jatuh, ketika kita gagal, yuk bangkit lagi. Yuk lebih lagi di dalam Tuhan. Yuk mulai lagi di dalam Tuhan. Jangan ketika kita gagal, kemudian kita berkata, udahlah aku sampai di sini saja. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, selain kita percaya dengan iman akan janji Tuhan, yang kedua, kuduskan dirimu. Yosua 3 ayat yang kelima berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara kasih Tuhan, kita pasti ingat ketika umat Israel, ketika bangsa Israel tidak yakin dengan masa depannya. Bangsa Israel tidak yakin dengan masa depan mereka. Mereka merasa mustahil. Mereka berkata nggak mungkin kita bisa menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Yosua berkata, kita pasti sanggup melakukan. Karena Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Asalkan mereka menguduskan diri mereka. Saudaraku, mungkin kita mengalami jalan buntu. Kita mengalami dead end. Mau maju nggak bisa, belok kanan nggak bisa, belok kiri nggak bisa, mundur apalagi. Kita sudah berusaha cari sekolah yang favorit, cari pekerjaan yang terbaik. Tetapi sepertinya jalan buntu di depan kita. Kita tidak bisa bergerak sama sekali. Yosua tadi berkata, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara kasih Tuhan, ketika bangsa Israel mau menyeberang Laut Kulsum, di depan ada laut, di belakang tentara Mesir, mereka mengejar dengan kereta berkuda. Apa yang terjadi? Musa mengangkat tongkatnya. Dan saat itu juga Laut Kulsum terbelah. Laut Merah terbelah. Ada jalan yang kering. Ketika tidak ada jalan, Tuhan turun tangan. Ketika sudah jalan buntu, kita angkat tangan sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Sebab itu ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika dead end, ketika jalan buntu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan turun tangan, akan memberikan pertolongan di dalam kehidupanmu. Kenapa? Yesaya 51 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Saudara kasih Tuhan, inilah campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kuduskan dirimu, menyerah sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Selain kita percaya dengan janji Tuhan, selain kita percaya dengan segala firman yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kuduskan dirimu. Sebagai generasi-generasi Yeremia, sebagai generasi-generasi muda, mari kuduskan dirimu.
pergaulanmu, perkataanmu. Karena masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita. Asal hidup kudus, tidak menjamah apa yang najis di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, menguduskan diri bukan berarti harus mencapai tingkat kerohanian tertentu untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi yang terutama kita harus punya rasa lapar dan haus akan perkara-perkara rohani. Menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Jadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupanmu. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah jaminan di dalam kehidupan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Tuhan tetap selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Masa depan itu bukan sekedar sebuah ilusi. Masa depan bukan hanya sebuah satu angan-angan belaka. Tetapi ingat, bagi orang-orang yang duduk, bagi orang yang dekat sama Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Saudara kasih Tuhan, tinggalkan segala dosa-dosa kita. Berlari kepada panggilan-panggilan ilahi di dalam kehidupan kita. Ubah cara hidup kita, ubah paradigma kita. Karena Tuhan akan membentuk setiap kita. Masalah pencobaan yang kita lewati, itu akan membentuk setiap karakter kita. Yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Jatuh di dalam berbagai pencobaan, tapi bangkit lagi. Jatuh dalam dosa, gagal, tapi bangkit lagi. Jangan mau kembali lagi. Hidup kudus, kemudian imani apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan fokus dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Jangan fokus dengan masalah. Banyak sekali di antara kita kadang-kadang berkata, aduh Tuhan sudah jauh daripada aku. Tuhan sudah meninggalkan aku. Aku berjuang sendiri. Saudara kasih Tuhan, saya selalu berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Dia dekat dengan saudara. Jangan pikiran kita hanya berpusat pada pemahaman bahwa kita tidak memiliki masa depan. Jangan kita berkata, aku gak punya masa depan lagi. Masa depanku sudah suram. Hidupku gak berguna. Saya mau katakan begini. Setiap orang pasti punya masa lalu. Dan setiap orang punya masa yang sekarang yang kita jalani. Dan setiap orang punya masa depan. Hari-hari ini Tuhan terus ingatkan lewat gembala rayon kita. Lupakan yang ada di belakang kita. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu kita. Jangan ingat-ingat lagi dulu ketika aku belum sungguh-sungguh dalam Tuhan sepertinya enak. Mau gak ke gereja gak apa-apa. Enggak datang FC juga enggak apa-apa. Enggak berdoa juga enggak apa-apa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Pegang imani janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hidup kudus di dalam Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan ingatkan. Ada dua hal. Supaya kita tetap tahu bahwa masa depan kita itu sungguh ada. Ada pengharapan bagi masa depan kita. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Imani bahwa Tuhan akan melakukan, Tuhan akan menggenapi segala janji yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dan yang kedua, mari hidup kudus di hadapan Tuhan. Sampai kedatangannya kali yang kedua. Tetap hidup kudus, jaga kekudusan saudara. Cari Tuhan lebih lagi. Hidup di dalam kekudusan. Itu adalah langkah untuk kita menuju kepada kehidupan yang berkemenangan dan bermasa depan cerah.
Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa masa depan kami sungguh ada. Dan masa depan kami tidak akan pernah hilang. Dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk tetap pegang janji Tuhan, mengimani janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk tetap hidup kudus di dalam Engkau. Setiap kami punya masa lalu. Mungkin masa lalu kami tidak baik. Tetapi kami percaya, kami akan lupakan masa lalu kami. Kami akan berlari-lari kepada tujuan panggilan hidup kami. Untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Ajar kami, bimbing kami, didik kami kembali. Terima kasih Bapa. Terus meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kalau juga sebentar, kami akan mengakhiri ibadah kami. Bila kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Saudara kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput setiap kita. Terima berkatnya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.